Satu tikungan, satu kesalahan, dan seketika harapan besar itu hancur berkeping-keping. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini, kita menjadi saksi bisu betapa kejamnya aspal Circuit of the Americas bagi pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Apa yang sebenarnya terjadi di tikungan 11 hingga motornya terpelanting hebat dalam insiden high side yang mengerikan? Tetap di sini, karena kita akan bedah tuntas hasil race Moto3 Amerika 2026 dan bagaimana nasib klasemen Veda sekarang. Tragedi di tikungan 11, mimpi buruk Veda Ega Pratama. Panggung Circuit of the Americas yang megah seketika berubah menjadi saksi bisu sebuah insiden memilukan yang menimpa harapan besar bangsa Indonesia, Veda Ega Pratama. Saat persaingan sedang berada di puncak tensi tertinggi, bencana datang tanpa permisi di tikungan 11 yang terkenal sangat teknis dan berbahaya. Veda mengalami high side yang sangat keras, sebuah momen mengerikan di mana motornya terlempar ke udara dan menghempas aspal dengan kekuatan besar. Ribuan pasang mata di sirkuit maupun di layar kaca sempat terdiam, menahan napas melihat jagoan muda kita terseret di atas gravel. Tikungan 11 seolah menjadi tembok penghalang bagi ambisi Veda untuk meraih poin krusial di seri Amerika ini. Namun, di balik kehancuran motor yang ringsek, ada satu keajaiban yang patut kita syukuri bersama. Veda dinyatakan selamat dan tanpa cedera serius. Keselamatan di atas segalanya, hikmah di balik insiden. Meskipun hasil balapan kali ini berakhir dengan status DNF atau Did Not Finish, kita harus tetap berdiri tegak demi mendukung pahlawan muda Indonesia ini. Bagi seorang pembalap profesional di kancah Moto3, keselamatan fisik adalah aset yang paling berharga dan tak ternilai harganya. Jatuh bangun adalah hal yang biasa dalam dunia balap motor kelas dunia, di mana setiap milidetik sangatlah menentukan nasib. Veda Ega Pratama menunjukkan mentalitas yang luar biasa kuat, meski harus merasakan dinginnya aspal Texas yang tak kenal kompromi. Kita semua tentu merasa sangat sedih dan terpukul melihat Veda gagal membawa pulang poin, namun yang jauh lebih penting adalah kepastian bahwa dia bisa kembali bertarung di seri berikutnya. Cedera adalah musuh terbesar seorang pembalap, dan keberuntungan Veda yang lolos dari cedera parah merupakan kemenangan kecil di tengah kegagalan besar kali ini. Dominasi tim Leopard, kemenangan Guidotti yang gemilang. Di tengah drama jatuhnya beberapa pembalap unggulan, tim raksasa Leopard Racing kembali menunjukkan taringnya melalui penampilan luar biasa dari pembalapnya Guidotti. Dengan mengandalkan performa mesin Honda yang sangat superior di lintasan lurus Chota, Guidotti berhasil mengunci podium tertinggi dengan cara yang sangat mendominasi. Kemenangan ini sekaligus membuktikan bahwa tim Leopard tetap menjadi kekuatan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang berani menantang gelar juara dunia Moto3 2026. Guidotti membalap dengan sangat tenang, rapi dan taktis dalam menjaga ritme ban di sepanjang balapan yang sangat melelahkan ini. Strategi tim yang sangat matang dalam melakukan penyetelan motor Honda miliknya membuahkan hasil manis, meninggalkan para rival di belakangnya dengan selisih waktu yang cukup signifikan. Amerika Serikat pun akhirnya menjadi saksi bisu berkibarnya bendera tim biru langit di puncak podium utama. Perjuangan Maximo Queiroz, podium 2 yang penuh perjuangan. Maximo Queiroz harus puas menempati posisi kedua setelah melalui duel sengit yang sangat menguras tenaga dan emosi di setiap tikungan sirkuit. Meskipun ia sempat memberikan perlawanan yang sangat sengit kepada Guidotti, Queiroz akhirnya harus mengakui keunggulan strategi lawan di lap-lap terakhir. Namun, posisi kedua ini bukanlah hasil yang buruk bagi Queiroz, mengingat ia harus bersaing dengan barisan pembalap elit yang sangat agresif. Perjuangan tanpa henti yang diperlihatkan Queiroz sepanjang balapan menunjukkan betapa matangnya kualitas pembalap muda yang satu ini di lintasan. Ia terus berupaya mencari celah untuk menyalip, namun pertahanan Guidotti yang sangat solid membuatnya harus rela finish di podium kedua. Poin besar yang didapatkannya hari ini sangatlah krusial untuk menjaga asa dalam perebutan gelar juara dunia yang semakin panas. Queiroz tetap menjadi favorit kuat di mata para penggemarnya berkat konsistensi yang luar biasa. Kejutan Alvaro Carpe dan Valentin Perón, pahlawan barisan depan. Sirkuit Amerika benar-benar menjadi ajang pembuktian bagi Alvaro Carpe dan Valentin Perón yang berhasil merusak dominasi para pembalap papan atas. Alvaro Carpe tampil sangat luar biasa dan berhak atas posisi ketiga setelah menunjukkan manuver-manuver tajam yang sangat berisiko namun terkendali. Di belakangnya, Valentin Perón juga memberikan performa yang tak kalah mengesankan dengan finish di posisi keempat, hanya terpaut tipis dari podium. Kehadiran mereka di barisan terdepan memberikan warna baru dalam persaingan Moto3 tahun ini,
yang dipenuhi dengan kejutan di setiap serinya. Keduanya membuktikan bahwa dengan kerja keras dan keberanian yang tinggi, podium bukanlah hal yang mustahil untuk digapai oleh pembalap manapun. Konsistensi mereka dalam menjaga kecepatan di sektor-sektor sulit kota menjadi kunci utama keberhasilan mereka meraih hasil gemilang. Penonton benar-benar dimanjakan dengan aksi salib-menyalip berkualitas tinggi dari kedua pembalap ini. Deretan 10 besar, persaingan sengit di tengah lintasan. Persaingan di posisi 5 hingga 10 tidak kalah dramatis dengan apa yang terjadi di barisan podium yang sangat bergengsi. Adrian Fernandez berhasil mengunci posisi kelima setelah melalui pertarungan yang sangat melelahkan dengan Rico Salmela asal Finlandia yang finish di posisi ke-6. Sementara itu, Brian Uriarte asal Spanyol tampil sangat impresif dan berhasil menduduki peringkat ke-7, diikuti oleh Adrian Cruces di posisi ke-8. Matteo Bertele dan Scott Ogden melengkapi daftar 10 besar dengan finish di posisi 9 dan 10 melalui perjuangan yang sangat gigih. Setiap pembalap di grup ini saling tempel dengan jarak yang sangat rapat, menciptakan pemandangan balapan yang sangat intens dan mendebarkan bagi penonton. Hasil ini membuktikan bahwa persaingan di kelas Moto3 sangatlah merata, dan tidak ada satupun pembalap yang boleh dianggap remeh. Poin-poin yang mereka dapatkan akan sangat menentukan posisi mereka dalam tabel klasemen sementara musim 2026. Kabar dari negeri jiran, Hakim Danis dan poin pentingnya. Pembalap harapan Malaysia, Hakim Danis juga memberikan kabar baik bagi para penggemar balap di Asia Tenggara dengan performa yang cukup stabil. Meskipun ia belum mampu menembus barisan podium, Hakim Danis berhasil finish di posisi ke-13 yang memberinya tambahan poin sangat berharga. Hasil ini tentu menjadi suntikan motivasi bagi Danis untuk terus berkembang dan bersaing lebih kompetitif lagi di seri-seri balap berikutnya. Ia menunjukkan kematangan dalam mengelola emosi di lintasan yang sangat teknis, menghindari kesalahan fatal yang banyak dialami oleh pembalap lain. Keberhasilan Danis membawa pulang poin menjadi bukti bahwa bakat-bakat dari Asia Tenggara semakin diperhitungkan di kancah Moto3 World Championship. Ia terus berjuang lap demi lap dengan penuh dedikasi, membuktikan bahwa ia layak berada di grid balapan motor paling bergengsi di dunia. Dukungan penuh dari publik Malaysia akan terus mengalir untuk mengiringi perjalanannya musim ini. Status Rookie of the Year, Veda masih di puncak namun terancam. Dalam perebutan gelar prestisius Rookie of the Year, Veda Ega Pratama sebenarnya masih memegang kendali dengan perolehan total 27 poin sejauh ini. Namun, kegagalannya meraih poin di Amerika Serikat membuat posisinya kini berada dalam ancaman yang sangat serius dari rival terdekatnya. Brian Uriarte kini hanya berselisih 4 poin saja, setelah berhasil menambah pundi-pundi poinnya melalui hasil finish yang cukup gemilang hari ini. Rico Salmela dan Casey O'Gorman juga mulai merangkak naik di klasemen rookie, membuat persaingan pembalap pendatang baru semakin panas. Veda harus segera bangkit dan melakukan evaluasi besar-besaran agar dominasinya sebagai rookie terbaik tidak direbut oleh para pembalap Eropa lainnya. Pertarungan mental di seri-seri mendatang akan sangat menentukan siapa yang pantas menyandang gelar debutan terbaik di akhir musim nanti. Kehilangan poin di Amerika adalah alarm keras bagi Veda untuk lebih waspada dan konsisten di setiap balapan. Perubahan klasemen dunia, Maximo Queiles ambil alih kepemimpinan. Hasil balapan di Circuit of the Americas membawa perubahan yang sangat signifikan dalam peta persaingan klasemen sementara Moto3 World Championship. Maximo Queiles kini memimpin klasemen dengan koleksi 65 poin yang sangat solid, menggeser para pesaing terberatnya berkat konsistensi yang ia tunjukkan. Alvaro Carpe membuntuti di posisi kedua, diikuti oleh Valentin Peron dan pemenang seri ini, Guidotti, yang merangkak naik ke posisi 4. Sementara itu, Veda Ega Pratama harus rela turun peringkat cukup tajam ke posisi ke-7 karena absen mendapatkan poin di seri Amerika ini. Perubahan posisi ini menunjukkan betapa dinamisnya persaingan di Moto3, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal pada peringkat keseluruhan. Setiap seri balapan kini menjadi sangat krusial bagi para pembalap untuk mempertahankan atau memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen. Musim 2026 masih sangat panjang, dan peluang untuk melakukan perlawanan balik masih terbuka lebar bagi siapa saja. Harapan dan doa, bangkit lebih kuat untuk seri selanjutnya. Mari kita tutup hasil balap GP Amerika 2026 ini dengan doa dan dukungan yang tulus untuk Veda Ega Pratama, agar segera pulih secara mental. Jatuh di tikungan 11 adalah pelajaran yang sangat mahal harganya, namun pengalaman berharga ini akan membentuk Veda menjadi pembalap yang jauh lebih tangguh. Kita semua menaruh ekspektasi yang tinggi agar di seri berikutnya, Veda bisa kembali konsisten meraih poin dan bahkan memperjuangkan podium sebagai bonusnya.
Kesabaran adalah kunci bagi kita sebagai pendukung, karena perjalanan seorang pembalap muda di kancah dunia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Tetaplah memberikan energi positif bagi pahlawan-pahlawan Indonesia yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sampai jumpa di ulasan balapan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan teruslah berdoa demi kesuksesan bersama. Akhir kata, mari kita sambut seri berikutnya dengan semangat yang baru dan keyakinan yang lebih kuat lagi.